Pada video revisi ini, saya akan menjelaskan dengan metode bab dan subbab yang saya bagi menjadi 12 bab dan 1 bab untuk melakukan pengoperasian. Jadi total babnya ada 13, yang 1 bab untuk melakukan pengoperasian kalkulator. Baik, pada bab pertama terdapat saya bagi dalam beberapa subbab, yakni pertama, saya akan menjelaskan bab pertama ini menjelaskan tentang import. Import ini yang pertama, import match big decimal. Nah, import ini itu digunakan untuk melakukan perhitungan angka desimal dengan presisi tinggi. Big decimal memecah floating point error yang sering terjadi pada double atau float. Yang kedua, yakni import Java match rounding mode yang digunakan untuk menentukan metode pembulatan saat melakukan operasi dengan big decimal. Yang ketiga adalah import Java util ArrayList, yakni digunakan untuk membuat ArrayList, yaitu struktur data dinamis yang bisa menampung banyak elemen tanpa ukuran tetap seperti array. Yang keempat, ini adalah import Java util list, yaitu untuk membuat objek list, interface yang bisa digunakan oleh berbagai implementasi list seperti ArrayList atau linked list. Yang kelima ada import Java Swing JOption Pane. Nah, ini digunakan untuk menampilkan kotak dialog atau pop-up message. Kayak kalau di aplikasi kalkulator ini seperti peringatan untuk infinity dan maksimal berapa karakter, dan juga untuk di historinya dibuat untuk limit, jadi ada peringatannya gitu. Kayak misal kalau di history itu seperti maaf, ini historinya hanya berlaku untuk historinya ini hanya dapat menampung 5 data, dan kalau di infinity seperti pesan bilangan ini tidak dapat dibagi dengan 0. Yang ke-6 ada import Java Swing JScroll Pane. Nah, ini digunakan untuk menambah scrolling ke komponen GUI seperti JText Area atau JText Table. Yang terakhir ada import Java Swing JText Area. Ini digunakan untuk membuat text area multiline di GUI. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yakni saya akan menjelaskan tentang public class calculator extend Java Swing JFrame. Jadi, kalkulator extend JFrame ini digunakan untuk membuat kelas kalkulator yang berfungsi sebagai jendela utama GUI aplikasi kalkulator. Nah, selanjutnya pada bab ketiga, saya akan menjelaskan beberapa subbab, yakni yang pertama, double 6 enter 1 ini untuk menyimpan angka pertama yang diinputkan sebelum operator plus, minus, kali, bagi yang belum ditekan. Jadi kayak angka pertama dalam pengoperasian yang sebelum dioperasikan gitu. Kalau double 6 enter kedua ini untuk menyimpan angka kedua setelah operator ditekan. Nah, selanjutnya double result ini untuk menyimpan hasil perhitungan setelah operasi dilakukan. Ini adalah string OP, ini adalah
untuk menyimpan operator yang digunakan dalam perhitungan plus, minus, kali, dan bagi. Selanjutnya, private string backspace ini digunakan untuk menyimpan nilai sebelum dilakukan operasi backspace. Selanjutnya ada array list string history sama dengan new array list. Ini digunakan untuk menyimpan riwayat perhitungan yang telah dilakukan. Selanjutnya boolean result displayed false. Nah, ini digunakan untuk menandai apakah hasil perhitungan telah ditampilkan di layar. Yang terakhir ada string angka, yakni variabel yang menyimpan angka yang sedang diketik oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke bab yang keempat, yakni saya akan menjelaskan maksud dari jTextResult.setEditTableFalse. jText ini adalah text field yang dimana itu tempat hasil perhitungan yang ditampilkan. Nah, itu yang atas nanti saya akan kasih tahu. SetEditTableFalse ini berarti pengguna hanya bisa melihat hasilnya, tapi tidak bisa mengedit teks secara manual. Contohnya, jika pengguna mencoba mengetik langsung di jTextResult ini, maka tidak akan terjadi apapun karena file ini telah dikunci dan hanya melalui operasi kalkulator yang dapat mengubah nilai dalam jTextResult ini. Selanjutnya saya masuk ke bab ke-5. Nah, ini saya akan menjelaskan beberapa subbab di sini. Yang pertama adalah private void numbers string Q. Ini adalah menangani input angka dari tombol angka yang ditekan. Parameter Q ini adalah angka yang diketik oleh pengguna, misalkan seperti 1, 2, 3 gitu, dan sampai 9. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang ini, if ini. Nah, ini itu termasuk ke untuk membatasi input maksimal sampai 10 karakter. Nah, jika jumlah karakter pada jTextResult ini lebih dari atau sama dengan 10, akan menampilkan pop-up ini. Pop-upnya itu berupa peringatan, yaitu batas maksimal sampai 10 karakter. Nah, ini peringatan. Jika hasil perhitungan baru saja ditampilkan, maka angka baru akan langsung mengganti isi jTextResult. Jika sebelumnya perhitungan adalah 45 lalu menekan tombol 3, maka jTextResult text ini akan menjadi langsung 3, bukan 4, 5, 3. Nah, yang kedua, jika sebelumnya dihapus langsung diganti dengan angka yang baru, maka dia akan langsung ganti angka yang baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang ini. Itu jika jTextResult berisi 0 lalu pengguna mengetik misalnya angka 5, maka akan menampilkan 5, bukan 05 gitu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ke bab ke-6, yaitu ini. Yang ini. Nah, pada bab ini saya akan membahas tentang kode script pattern angka, yang dimana setiap pattern angka ini scriptnya sama dengan ini kan. Kalau ini kan J button digit 8. Nah, saya ini menjelaskannya ambil yang 8 karena urut dari ini script saya. Nah, script ini itu sama aja mulai dari digit 0 sampai 9.
hanya bedanya di ini aja. Nah, skrip ini akan saya jelaskan melalui beberapa subbab. Yang pertama itu ini. Jika angka masih 0 atau belum ada input sebelumnya, maka JText result akan berisi 0. Maka angka di reset menjadi kosong. Jadi tidak ada isinya apa-apa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ini. Angka split ini adalah script yang akan memisahkan angka berdasarkan operator. Yang selanjutnya adalah parts like min 1 trim ini untuk mengambil angka terakhir atau angka yang sedang diketik sebelum operator muncul. Yang subbab ketiga adalah yang saya akan jelaskan adalah ini. Nah, di sini jika angka yang sedang diketik sudah mengandung koma, maka akan langsung tambahkan angka 8. Nih. Jika angka masih kurang dari 10 digit, maka akan ditambahkan 8. Nah, jika angkanya sudah 10 digit, maka akan ditampilkan peringatan dan akan menghentikan proses. Yang keempat adalah JText result ini. Nah, JText result.setText angka ini adalah untuk menampilkan angka yang sudah diperbarui ke layar kalkulator yang kotakannya itu. Selanjutnya ini kan tadi sudah saya jelaskan digit 5 ini kan. Jadi kita langsung ke button pengoperasian. Nah, ini adalah button pengoperasian untuk pembagian. Sebenarnya antara di script saya untuk pembagian, perkalian, pertambahan, dan pengurangan ini skripnya sama, hanya beda di sininya aja. Nah, yang saya akan jelaskan hanya yang bagi, karena yang kali jumlah dan kurang ini sama, maka skrip ini untuk menghandle jika tombol pembagian ditekan. Yang pertama dia lakukan adalah dia akan mengambil teks yang tampil di JText resultnya yang kotak itu. Terus dia akan mengecek apakah teks terakhir itu operator plus, minus, kali, atau bagi. Jika iya, operator lama akan dihapus agar nggak double. Terus diganti dengan operasi yang baru. Kalau nggak ada operator sebelumnya, maka dia akan langsung menambahkan menambahkan operasi, misal yang bagi, jadi baginya di akhir teks. Intinya ini tuh untuk input tetap rapi dan nggak ada dua operator yang terpasang berurutan. Dan begitu juga dengan operasi plus, minus, dan kali. Selanjutnya saya akan masuk ke bab ke 8 mungkin, saya lupa. Nah, itu di sini ada J button plus minus, saya singkat jadi PM. Nah, fungsi dari button plus minus ini untuk menghandle tombol plus minus di kalkulator. Jadi
ketika tombol ini ditekan, angka yang sedang ditampilkan di JTEX Result berubah menjadi negatif kalau awalnya positif. Jadi misal kita mengetik angka 8. Nah, maka jika kita ngeklik tombol plus minus, maka dia akan menjadi minus 8, bukan positif 8 lagi. Selanjutnya saya akan membahas backspace. Nah, script ini digunakan untuk menghapus satu angka di kalkulator. Jadi kalau tombol ini ditekan, angka yang terakhir yang ada di kotaan JTEX Result itu bakal dihapus satu persatu. Kemudian button dot ini adalah untuk membuat angka desimal seperti 0,2, 0,5 gitu. Nah, selanjutnya adalah button equals action performed. Ini akan saya jelaskan, yaitu berfungsi untuk menghitung perhitungan matematika yang diketik oleh user di kalkulator. Si sama dengan ini akan memproses angka dan operator secara berurutan, mulai dari perkalian dan pembagian dahulu jika operasinya ada 2 dan jika angkanya 3. Baru lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya seperti misal 4 ditambah 8 dibagi 2. Nah, maka yang dikerjakan dahulu adalah 8 bagi 2. Maka akan menghasilkan 4. Nah, 4 ini akan ditambah dengan angka 4 yang ada di depannya 8 tadi. Maka hasilnya akan menjadi positif 8. Nah, saya akan masuk ke bab selanjutnya. Mungkin ini bab sebelum. Nah, di sini saya menggunakan big decimal yang tadi diimport big decimal tadi dan rounding mode. Nah, ini berguna untuk membuat pembulatan Nah, kemarin ini saya mencoba misalkan 5,6 dikurangi sama 4 itu hasilnya 1,5,99999 gitu. Nah, kan tadi kan ada limitnya. Jadi saya akan membuat pembulatan. Kalau pembulatan kan biasanya di belakang koma, kalau lebih dari 5 itu akan menjadi 6. Nah, maka kalau hasilnya 1,59999 maka hasilnya akan menjadi 1,6. Seperti itu. Ini big decimal dan rounding mode ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk script ini. Nah, button CE ini adalah button yang akan menghapus keseluruhan dari apa yang sudah kita inputkan di JTEX Result. Jadi, misal JTEX Result itu sudah menghasilkan dari equals. Misalkan hasilnya 35. Nah, ketika kita klik button CE, dia akan menghapus keseluruhan angka yang ada di JTEX Result tersebut. Selanjutnya yang terakhir ini adalah button history, di mana
Script ini berfungsi untuk menampilkan histori perhitungan dengan maksimal 5 entry. Nah, jika histori ini sudah penuh, maka entry tertua akan dihapus secara otomatis. Jika histori ini kosong, maka akan muncul peringatan histori yang ditampilkan dalam pop-up, maka akan memunculkan belum ada histori perhitungan atau kosong. Nah, selanjutnya ada juga histori ditampilkan dalam pop-up yang bisa di-scroll untuk memudahkan pengguna melihat hasil perhitungan semuanya. Oke. Ini kan udah bab yang ke-12. Nah, sekarang kita masuk ke bab untuk pengoperasian kalkulator ini. Sebentar kita jalani. Yang pertama saya akan tes adalah 2 operasi dan 3 bilangan. Jadi 3 ditambah 2 dikali 6, maka yang akan dikerjakan dahulu adalah 2 kali 6 ditambah 3. 2 kali 6 adalah 12 dan ditambah 3 adalah 15, maka kita akan menghasilkan 15. Kita cek di history. Nah, 3 tambah 2 kali 6 15, sesuai. Selanjutnya 2 minus 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 dahulu, kemudian minus 6 dibagi 2 dahulu, kemudian ditambahkan dengan 2. Maka hasilnya akan menjadi minus 1. Sama, sesuai. Oke. Jadi antara bagi dan kali ini dia akan dioperasikan terlebih dahulu sebelum ke plus dan minusnya ini. Selanjutnya ini juga saya akan mencoba di limitnya histori ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba 1 operasi dengan 2 angka untuk semua ini dan ya semua ini. Yang ini dulu. 2 ditambah 3 itu 5. Historinya ada 2 tambah 3 5. Oke. Kemudian 9 minus 5 itu 4. Ya, di history juga ada 9 minus 5 4. Kemudian 7 dikali 2 itu 14. Di historinya muncul. Nah, ini kan sudah 5. Maka kita coba operasi lagi, apakah histori yang tertua ini akan dihapus secara otomatis. Nah, berarti itu tadi kan kali ya. Sekarang 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka historinya akan memunculkan pesan ini. Histori sudah mencapai batas maksimal 5. Tadi kan sudah 5. Entry tertua akan dihapus. Oke. Terus kita klik history. Oke lagi. Nah, dia hilang. Akan menjadi 8 bagi 4 sama dengan 2. Ini selanjutnya kita akan menggunakan minus ini, plus minus ini. Misalkan 8 min ditambah 9, hasilnya akan menjadi 1. Nih, historinya limit, tapi nanti yang tertua akan dihapus secara otomatis dan dia masuk di historinya. Oke, C.
Sekarang 2 minus dikurangi 3, maka hasilnya minus 5. Karena ibaratnya itu saya kalau menghitung minus-minus itu kita punya hutang 2 dan kita hutang lagi 3, jadinya hutang kita ada 5 gitu. Historinya akan keluar minus 5. Oke, selanjutnya 2 minus dikali 5 hasilnya adalah min 10. Karena 2 kali 5 10, dan apapun yang dikali dengan minus akan menjadi minus. Nah, ini hasilnya. Kita lihat, ini kan tadi hilang kan? Minus 2 dikali 5 minus 10. Oke, kita hapus, kita coba bagi ya. 6 minus dibagi 3 sama dengan minus 2. Hasilnya juga 2. Jadi kalau pembagian saya menghitungnya 6 dibagi 3 itu kan masih positif. 6 bagi 3 2, minusnya 6 taruh di belakang gitu. Oke. Sekarang kita coba ini ya, bilangan ini. 2,3 ditambah 3, hasilnya akan menjadi 5,3. Dia akan terhapus dan historinya masuk. Oke. Selanjutnya kita coba minus ini ya, yang saya pembuktian yang kata saya tadi 5,6 minus 4. Nah, awalnya tadi ini itu hasilnya adalah 1,59999 banyak gitu di sini. Nah, sekarang karena saya menggunakan rounding mode, jadi dia dibulatkan jadi karena saya menggunakan rounding mode, maka menjadi 1,6 karena 1,59 itu di atas 50, jadi dia dibulatkan ke 60, jadinya nolnya hilang jadi 6 gitu. Kita cek historinya. Nah, keluar kan ini. Oke, terus kita coba kali 2,6 kali 3 dengan 7,8. 6,3 dibagi 3 sama dengan 2,1 ya. Ini kita cek historinya. Ini ada Oke. Sekian presentasi revisi dari saya, penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.